Halo teman-teman, hari ini saya akan coba membahas putar CRUD PHP dengan menggunakan framework Coordinator. Adapun teman-teman di sini harus dipersiapkan terlebih dahulu ya, seperti filenya, dan teman-teman bisa download di Coordinator tentunya. Saya akan coba ke Coordinator dulu, Coordinator seperti ini. Kemudian teman-teman download terlebih dahulu nantinya. Dan jangan lupa pastikan di komputer teman-teman itu terinstall XMPP nantinya. Kita download dulu, dan saya di sini menggunakan Coordinator yang paling baru ya, yaitu versi 4. Di sini kita coba download terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita akan coba lakukan ekstraksi terlebih dahulu. Saya akan coba ekstrak dulu di sini. Nah, ini dia teman-teman, sudah saya coba ekstrak. Lalu kemudian scriptnya yang ada di sini, file ini, file coordinatornya akan kita coba pindahkan ke lokasi di mana teman-teman menginstal XMPP ya. Kalau saya di C, kemudian XMPP, lalu kemudian di htdoc-nya. Di sini saya akan coba buat folder baru, namanya misalnya kelas CI baru di sini. Oke, kemudian saya akan coba pastekan saja di sini untuk file yang baru saja saya download. Terus kemudian kita sudah coba ekstrak, lalu kita tempatkan file tersebut ke dalam direktori tempat di mana XMPP itu berada. Kalau saya di htdoc, terus kemudian kelas CI baru. Nah, sekarang yang akan saya lakukan adalah teman-teman coba jalankan kontrol panelnya ya. Kontrol panelnya. Iya, XMPP kontrol panelnya ini kita coba jalankan. Apache kita jalankan, kemudian MySQL-nya juga kita jalankan, dia database-nya ya di sini. Dan untuk tutorial di sini saya akan coba perlihatkan sederhana mungkin dan semudah mungkin. Kita sudah coba running, dan cara mengaksesnya teman-teman ya. Cara mengaksesnya itu seperti berikut. Di sini kita coba mengetikkan localhost lalu kemudian slash kelas CI baru seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Dia ada di public teman-teman. Kita coba masuk ke public. Oke. Seperti berikut. Whoops, we seems to hit a snack. Please try again later. Di sini harus ada yang kita perbaiki ya. Kita akan coba cari dulu apa penyebabnya ya di sini. Public harus whoops, we seem to have snagged. Please try again later. Nah, di sini harus ada yang disetting untuk php.ini-nya teman-teman. Ekstensinya ya. Extension. Inisialisasinya itu harus ada yang kita coba cari dulu. Inisialisasinya ya nih ya. Nih, ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Teman-teman harus mengaktifkan dulu ya. Ini saya hapus. Kemudian kita coba jalankan lagi. Karena XMPP, karena Coordinator yang baru untuk PHP MyAdmin-nya harus ada yang disetting. Ah, ini dia. Kita berhasil teman-teman di sini. Welcome to Coordinator. Nah, seperti ini. Tapi posisinya kita coba mengaksesnya localhost kelas CI baru terus /public. Lantas bagaimana kalau seandainya kita menginginkan localhost kelas CI baru langsung ke halaman ini ya, ke halaman welcome to Coordinator-nya ya. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah memindahkan ya. Di sini saya menggunakan editornya saya coba persiapkan terlebih dahulu untuk editornya. Kelas CI baru. Ini dia. Nah, di sini supaya kita langsung bisa mengakses ke
direktori kelas CI baru, maka harus ada yang dirubah nantinya. Oke. Kita sedikit rapikan. Nah, di sini ya, teman-teman, kelas CI baru, maka di publiknya di sini ini harus dikeluarin yang ini. Itu nantinya. Saya akan coba keluarkan ya. Saya akan coba keluarin. Di publiknya yang ini saya akan coba keluarin indeksnya deh, tapi semuanya aja deh saya keluarin. Kita coba copy ke sini nanti. Kemudian indeksnya ini harus diedit. Indeksnya harus diedit ya. Jadi dari app langsung ke bagian app config path ya. Indeks ini ya, ini ya langsung ke sini ya. Save, kemudian saya cek dulu. Oke, kita coba ya. Publiknya saya hapus, saya enter. Oke, berhasil ya. Jadi berhasil ya, saya di sini langsung bisa mengakses langsung ke CI barunya di sini. Oke, jadi nggak harus ke publiknya. Tadi kan kalau kita kan langsung ke publik, harus ke publiknya ya. Kalau sekarang nggak, langsung ke kelas CI barunya seperti ini. Nah, supaya nggak bikin bingung, nanti teman-teman ini bisa dihilangkan untuk file-filenya nantinya. Oke, nah kita sudah berhasil melakukan instalasi untuk bagaimana caranya menjalankan Coordinator. Caranya tadi kita sudah coba persiapkan dulu terlebih dahulu untuk XMPP-nya, jalankan Apache MySQL, lalu kemudian teman-teman lakukan aktifkan untuk inisialisasinya ya. Dia ada di php.ini, config php.ininya di sini dibuka, cari extensionnya. Extension di sini saya akan coba cari. Jadi extensionnya teman-teman harus aktifkan. Jadi kalau titik koma itu kan dia dikomentari kan posisinya kan. Nah ini nih, teman-teman harus aktifkan di sini. Baru nanti dia bekerja. Jalankan dulu, matikan dulu, baru jalankan lagi untuk XMPP-nya, baru akses nanti kelas CI baru. Nah di sini saya akan coba perlihatkan CRUD, create, read, update, and delete, bahkan sampai ke login nanti. Saya akan coba perlihatkan ya. Saya buat sesederhana mungkin. Artinya memang ada beberapa fitur yang tidak nanti akan kita sertakan gitu. Karena Coordinator ini memang ketika kita ingin melakukan penambahan fitur tersebut banyak ya, nanti ya kita bisa mereferensi ke situsnya langsung. Kita bisa menggunakan library-nya. Itu. Oke, saya akan coba deh di sini. Saya akan coba buat CRUD-nya ya, teman-teman ya. Oke, tadi sudah kita perbaiki, lalu kemudian nah, perlu kita ketahui untuk framework Coordinator ini sama seperti framework yang ada pada umumnya, dia mengadopsi konsep MVC, Model View Controller. Jadi MVC segala sesuatunya dari klien itu akan selalu ditangani oleh si controllernya. Dia yang menjembatani ke file controller, dia yang menjembatani ke file view, itu kaitannya dengan desain nantinya, ke directory view nantinya, terus sama ke folder model, itu di sana nanti kita menangani berkaitan dengan database-nya nanti di sana. Jadi selalu fokus utama kita adalah di controllernya di sini. Saya akan coba buat buat file baru ya di sini ya. Saya buat file baru, saya akan coba buatkan sebuah controller baru. Namanya misalnya saya akan coba berikan contoh admin. Klik kanan new file. Kemudian save terlebih dahulu, namanya kita buat admin. Teman-teman kalau sedang membuat file class itu huruf depannya itu harus besar teman-teman ya. admin.php seperti ini. Kemudian untuk isinya saya kira sama persis dengan home yang ada di sini. Oke, kita copy aja di sini. Saya akan coba copy. Kemudian saya paste di sini di adminnya. Save seperti ini. Dan bagaimana cara menjalankan si admin yang ada di sini, si controller yang ada di sini. Hati-hati, penamaan kelasnya harus sesuai teman-teman ya. Ini harus sesuai dengan ini nama file teman-teman, yaitu
admin seperti ini. Kemudian namespace app-nya, baru ke controllers atau directory controllers, extend dari base controllers. Di sini public function-nya kita buatkan ke halaman view ya. Teman-teman buat file baru. Di sini saya akan coba buat file baru. View-nya di sini katakanlah saya bikin file welcome message homepage saja ya, atau ya homepage deh. Saya klik kanan, new file, save. Kemudian hati-hati teman-teman harus perhatikan, kita buat di folder view-nya. Di sini ya, kita buat folder view-nya. Nama filenya misalnya homepage .php seperti ini. Untuk desainnya doctype seperti biasa. Misalnya di sini home. Di sini saya akan coba buat kode igniter 4 seperti ini. Oke, lalu kemudian saya akan coba buat seperti berikut. Selamat datang di halaman misalnya administrator. Nah, seperti ini. Save. Dan kita akan coba running. Cara menjalankan si homepage ini ya, teman-teman ya. Itu dia dari admin di sini. Return view-nya kita ganti nanti. Return view-nya kita coba ganti return view. Kemudian nama ininya, nama filenya yaitu home page tanpa ekstensi. Hati-hati tanpa ekstensi .php. Ketika saya jalankan, maka hasilnya kita lihat seperti berikut. Kelas CI baru saya coba ketikin admin, enter. Nah ini, selamat datang di halaman administrator. Jadi kita ngaksesnya itu ke controllernya dulu, gitu. Segala sesuatunya, baik itu ke database, nanti berkaitan dengan database atau desain, itu harus melewati controller terlebih dahulu. Jadi dia itu sebagai perantara. Kita nggak bisa langsung akses view-nya. Itu nggak akan bisa, model juga nggak akan bisa, nggak tepat gitu, nggak tepat karena kita menyalahi aturan dari model atau konsep MVC ya, pemodelan atau konsep MVC itu sendiri. Selamat datang di halaman administrator. Terus kemudian di sini kita akan coba buatkan link nanti. Saya coba buat link ya teman-teman ya di homepage-nya ya. Misalnya di sini saya akan coba buatkan link OLLI. Di sini saya akan coba buatkan link misalnya ke halaman tambah data. Ini CRUD-nya. Link yang nanti kita coba arahkan ke inputannya ya. Kemudian di sini saya akan coba tambahkan ke lihat data. Oke, dan kemudian saya akan coba buat lagi. Misalnya sebelum kita diberikan akses ke homepage-nya, kita harus login terlebih dahulu nanti ya. Mungkin saya akan coba berikan ahref di sini, kemudian logout. Nah seperti ini, logout. Link-linknya di sini saya nggak tahu mau diarahkan kemana. Nanti dulu kita refresh dulu. Nah seperti ini, tambah data, lihat data, dan logout. Nah tentunya untuk tambah data itu kan kaitannya dengan CRUD ya. Kaitannya CRUD kan dia kan. Kaitannya sama CRUD. Jadi saya coba bikin file baru namanya inputan. Input data. Lagi-lagi ketika kita berkaitan dengan tampilan itu dia ada di view di sini. View. Saya coba klik kanan. New file. Kemudian buat file baru namanya adalah input data misalnya. Oke, seperti ini. Input data. Kemudian di input datanya saya coba, sebenarnya di sini teman-teman bisa melakukan templating, jadi kita nggak berulang kali bikin doctype, melainkan langsung saja isinya di body-nya itu kita bisa langsung otomatis ya. Cuma untuk tutorial ini saya buat sesederhana mungkin supaya teman-teman itu bisa memahaminya cara kerja dari konsep MVC itu, model view controller. Input data di sini ya, saya akan coba buat seperti ini. Ini saya coba lakukan styling ya, CRUD Coordinator 4 biar lebih menarik tentunya.
Teman-teman sebenarnya di sini bisa menggunakan tema ya, seperti Bootstrap atau admin LTE juga bisa, atau yang lainnya lah. Kemudian di sini saya akan coba bikin H3 ya, biar menarik dia. H3 di sini misalnya form pendaftaran atau form registrasi. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya akan coba buat form, diikuti dengan tag penutupnya form. Lalu kemudian ada label. Kemudian di sini saya masukin nama lengkap. Kemudian input type-nya itu text dan name-nya di sini saya akan coba bikin misalnya nanti kaitannya dengan tabel yang ada di database ya di sini ya. Jadi sementara saya break dulu BR. Kemudian juga di sini saya akan coba buatkan label, misalnya saya akan coba buat email. Oke, seperti ini. Input type email. Name-nya di sini kita berikan misalnya email nantinya. Kemudian di sini saya akan coba buatkan isi pesan atau alamat, mungkin saya akan coba buat seperti ini. Label, alamat, dan di sininya kita bisa menggunakan type form text area. Calls-nya saya berikan 30, rows-nya 5, dan name-nya nanti kita juga sesuaikan dengan yang ada di database. Lalu saya break di sini. Kemudian nanti ada uploadan file ya sekalian ya. Di sini saya akan coba upload file di sini. Jadi saya menggunakan label, kemudian unggah dokumen, unggah file misalnya. Lalu kemudian di sini kita coba input type file. Name-nya misalnya nanti nama tabelnya apa, dan kemudian di sini saya break, kita berikan tombol input type submit, name-nya misalnya save, lalu kemudian value-nya saya berikan simpan, dan di sini saya akan coba buatkan input type reset, name-nya reset atau cancel, dan value-nya misalnya batal, save. Kita running dulu hasilnya seperti apa. Jadi saya coba untuk menjalankan file input data ini terlebih dahulu. Kita coba buat di controllernya nanti gitu. Teman-teman harus buat controllernya. Tadi kan kita sudah buat tuh controller untuk controller admin, terus kemudian ada index di sini. Saya coba bikin controller baru, fungsi baru ya. Jadi di sini saya akan coba buat fungsi baru, public, kemudian function, misalnya adalah input, seperti ini. Dan di sininya saya akan coba bukan return view ya, input ya, return view. Oke, return view dulu deh, return view. Kemudian saya akan coba berikan di sini itu nama file kita kan, nama filenya adalah input data seperti ini, save, dan function input. Sebenarnya ini sudah bisa nih teman-teman nih, admin. Kemudian saya akan coba input ya, file not found, admin, kemudian slash input, nama fungsinya. Nah, seperti ini teman-teman nantinya. Itu admin slash input. Oke, admin slash input nantinya. Index nggak perlu kita tulis, index itu nggak perlu gitu, karena kan biasanya kalau kita membangun sebuah web, index itu kali pertama yang akan dijadikan ya landing page ya atau homepage awal ya teman-teman ya gitu. Dan untuk linknya, cara menjalankannya, untuk linknya yang tadi itu, ini tambah data, kita harus setting dulu teman-teman ya. Oke, kita harus setting dulu untuk URL-nya. Dan perlu kita ketahui, teman-teman di sini pada saat kita
dalam posisi ngedevelop, maka kalau terjadi kesalahan seperti ini ya teman-teman ya, kita lihat hasilnya, pasti error di sini nanti. Tuh, whoops. Nah ini error seperti ini, bingung kalau error seperti ini, teman-teman menjumpai error seperti ini, kita nggak tahu posisi salahnya ada di mana kan. Jadi harus teman-teman ada yang dirubah, yaitu di file env-nya teman-teman ya. Nih cara merubahnya adalah seperti berikut. Teman-teman nanti buka ini env-nya, tapi terlebih dahulu di rename ya. Berikan tanda titik di depan, enter. Kemudian buka editornya di sini. Env-nya dibuka. Nah, CI environment di sini kita buat baru ya. Environment. Ini development. Seperti ini. Jadi kita buat baru. Nah, di sini teman-teman bisa mereferensi ke situs coordinatornya nanti. Ini kalau saya jalankan hasilnya seperti berikut. Oke, nah ini ya. Controller input index di sini ada yang salah kan posisinya kan. Kita cek dulu. Oke, atau saya akan coba buat seperti ini. Kita coba running lagi. Admin /input. Nggak ada. Nama filenya sebentar. Kita coba running. Oke, sebentar lagi proses. Kelas CI baru input. Ini kita coba running. Oke, nah perfect seperti ini teman-teman. Jadi kalau ada error sekarang mulai kelihatan. Jadi setting dulu untuk env-nya di sana, dirubah nanti yang CI develop, CI production, CI yang tadi tuh, CI environment-nya itu ya teman-teman diganti dari yang production diganti development nantinya, gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya di sini ya. Input datanya admin input data seperti ini. Dan sebelum saya lanjutkan di sini kita bikin database terlebih dahulu ya. Kita buat database terlebih dahulu. Saya akan coba buat seperti berikut. Localhost kemudian /phpMyAdmin. Kemudian buat dulu database-nya teman-teman ya. Misalnya saya akan coba buat database-nya itu namanya belajar CI. Misalnya seperti ini. Belajar CI. Nah, ini dia. Untuk tabelnya saya akan coba buat di sini yaitu tbl biodata. Kita create. Lalu kemudian di sini saya akan coba buat ID biodata. Kita setting auto increment-nya, kita geser sedikit. Setting primary. Kemudian sesuaikan yaitu nama, kita berikan varchar 100. Kemudian email, saya akan coba mail aja ya teman-teman ya, mail. Saya berikan varchar juga 100. Kemudian alamat di sini. Saya menggunakan teks doang. Kemudian tambah satu lagi, saya coba file atau dokumen. Di sini varchar 100 saja, seperti ini. Jadi di sini teman-teman buat tabel baru ya. Buat database dulu terlebih dahulu yaitu db_belajar CI. Kemudian buat tabel baru namanya tbl_biodata. Lalu buat fill-nya atau kolomnya, kemudian berikan tipenya nanti. Di sini kita buat ID_biodata, nama, mail, alamat, dan dokumen, tipenya. Jangan lupa auto increment-nya nanti. Di sini kan auto increment-nya.
set dia sebagai primary key dan kita save. Oke, seperti ini. Kosong posisinya dan kita coba lanjutkan lagi input data. Oke. Input data oke. Kemudian berikutnya adalah